Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita masih menjelaskan hadis yang terkait dengan meninggalkan hal-hal yang meragukan dan pindah kepada yang yakin. Dalam hadis disebutkan dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu, berpindah kepada sesuatu atau keadaan yang kamu tidak ragu di dalamnya atau menjadi yakin. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridainya, hadisnya menyatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribika ila ma yuribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba raibatun. Tinggalkan apa yang meragukan kamu, beralih kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu, karena jujur atau benar itu selalu membawa kepada ketenangan, sementara bohong atau dusta itu akan membawa kepada keraguan. Maka sangat memungkinkan arti hadis ini, apabila ada perilaku-perilaku jujur, pasti di dalamnya akan membawa ketenangan, sementara perilaku-perilaku yang di dalamnya mengandung dusta itu pasti di dalamnya akan membawa kepada keraguan. Sementara sesuatu yang meragukan itu diminta oleh Rasulullah untuk ditinggalkan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i tanpa ada tambahan fa inna sidqa tuma'ninah, ya, tidak ada tambahan pada periwayatan Imam An-Nasa'i. Penjelasan di sini dikatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam daiman nushi li ummatihi. Nabi adalah orang yang selalu memberikan nasihat kepada umatnya. Yuwajjihuhum ila ma fihi khairun li ma'ashihim ila ma fihi khairun li ma'ashihim wa ma'adihim. Mengarahkan umatnya kepada sesuatu yang mengandung kebaikan, baik kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya. Maka fa'amarahum bisuluki darbis salihin. Maka Nabi memerintahkan umatnya untuk mengikuti pola hidup orang-orang saleh. Wa waddaha lahum ma'alima hadha tariq wal wasail allati taqudu ilaihi. Dan Nabi menjelaskan kepada umatnya ciri-ciri jalan ini serta wasilah yang dapat membawa mereka ke jalan tersebut. Wa min jumlati tilkat nasaih an-nabawiyah al-hadis alladzi baina aidina. Dan termasuk nasihat nabawiyah, ya, yang kita perlukan yang terkait dengan masalah ini adalah hadis yang sedang kita bahas ini, yaitu da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ini hadis yang sangat penting sekali dalam kehidupan. Walladzi yurshidu fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila ijtinabi kulli ma fihi syubhah. Adapun bimbingan yang ada di dalam hadis tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kepada umatnya untuk berupaya menjauhi segala sesuatu yang di dalamnya ada syubhat. Ya, syubhat itu biasanya ya antara halal dan haram. Nah, itu kemungkinan besar di tengah-tengahnya adalah syubhat. Jelas haram tidak, jelas halal juga tidak, maka itu dinamakan dengan syubhat. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan waltizamil halalil wadih al-mutayaqqin minhu. Berpegang teguh kepada yang halal yang jelas, ya, yang halalnya pasti dan diyakini. Nah, maka
dalam kehidupan kalau begitu kita disuruh oleh Rasulullah untuk mengikuti pola hidup orang soleh. Tentu Nabi juga bagian daripada orang soleh, ya. Yang salah satu pola kehidupannya adalah berupaya untuk meninggalkan sesuatu yang sifatnya ragu-ragu atau sifatnya syubhat, tidak jelas ya halalnya dan juga tidak jelas haramnya, agar ya berpegang teguh kepada yang pasti halalnya dan yakin halalnya, ya, yang yakin benarnya. Itu yang diminta oleh Rasulullah. Kenapa? Nanti banyak sekali perkara-perkara yang harus kita pertahankan nilai halal tersebut, ya. Tidak boleh kita ya menggunakan, mencicipi dan lain sebagainya terhadap hal-hal yang haram. Hadis yang demikian sudah banyak kita bahas pada minggu-minggu yang lalu, ya. Intinya manakala kita dalam hidup ya mengambil, mengkonsumsi, memakai, menggunakan ya sesuatu yang haram, baik makanan, minuman, pakaian, termasuk perbuatan, ya, itu yang paling besar adalah efeknya tidak diterimanya doa-doa dan juga semua ibadah yang kita kerjakan. Ini amat berbahaya sekali. Sementara bagi kalangan kita, ya, bagi kalangan kita nih istilahnya orang yang imannya menengah ke bawah lah begitu, ya, masih harus kita yakini bahwa jalur selamat menuju kepada Allah, ya, jalur selamat menuju nanti dan selamat daripada nerakanya Allah itu, dari azab Allah itu adalah jalur ibadah, ya. Manakala kita menjadi muslim dan mukmin yang baik, kemudian bisa melaksanakan ibadah dengan baik, maka itulah yang memungkinkan kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini sebagai keyakinan orang awam, kira-kira seperti itu. Adapun nanti keyakinan orang yang lebih hebat daripada kita beda, itu memang bukan kelas kita begitu. Tapi yang paling utama bagi kita itu, ya, melalui jalur ibadah dan proses aneka ragam penyembahan Allah itulah yang kemudian akhirnya menjadikan kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah, ya. Tapi bagaimana mungkin kalau pada akhirnya di dalam proses ibadah itu ada sesuatu yang syubhat, apalagi ada yang haram, ya, atau yang tidak meyakinkan, maka pada akhirnya ibadah menjadi rusak. Rusaknya ibadah itu berarti menjadikan jalan kita menuju kepada Allah itu terputus, ya. Maka efek daripada atau akibat daripada terputusnya ibadah kita, yaitu tidak diterimanya ibadah kita, sangat memungkinkan nilai ibadah kita kosong, ya. Lebih-lebih lagi kalau seandainya ibadah yang dikerjakan bukan saja bernilai kosong tapi juga bernilai dosa. Ini amat berbahaya sekali kalau begitu. Ibadah juga tapi bernilai dosa juga. Maka kalau begitu sangat memungkinkan selamat menuju kepada Allah, menuju ridhonya Allah itu tidak mungkin kita peroleh. Maka penting bagi kita untuk kita, ya, bertindak dengan sesuatu yang yakin. Jangan, ya, sesuatu yang di dalamnya ada keraguan, yang bisa jadi ciri-ciri daripada keraguan itu muncul sangat memungkinkan ada nilai-nilai dusta salah satunya di situ. Waqad saddara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadis biqaulihi da' ma yuribuka. Dan Nabi telah mengeluarkan hadis yang berbunyi ucapannya da' ma yuribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu. Maka katanya fahadha amrun amun bitarki kulli ma yuribul insan. Hadis ini merupakan perintah yang berlaku umum untuk meninggalkan segala sesuatu yang menjadikan ragu bagi manusia. Apa saja dah pokoknya, ya, sesuatu yang ragu haramnya gitu tinggalkan,
Ya, sesuatu yang ragu halalnya juga tinggalkan juga. Ya, sesuatu yang diragukan kesalahannya atau diragukan kebenarannya juga tinggalkan juga. Ya, sholat misalnya ragu 23, tinggalkan ragu itu. Ya, harus pilih kepada sesuatu yang yakin. Kalau kita sholat misalnya ragu 23, maka Nabi mengarahkan agar memilih yang yakin, yaitu yang jumlahnya sedikit, ya, yaitu 2, gitu misalnya. Ya, nah ini adalah perintah yang Rasulullah sampaikan kepada kita dan berlaku pada semua kehidupan kita. Waraibatu hiya syak, dan raib, ya, itu adalah syak, ya, ragu. Kama fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, alif lam mim, Allah yang tahu maknanya. Kitab ini, yaitu Al-Quran, adalah sesuatu yang tidak ada ragu di dalamnya. Ya, raib itu sebenarnya ragu yang boleh dikatakan ada muncul karena ada pihak lain yang menjadikannya ragu gitu. Awalnya sih mungkin dia percaya, mungkin dia yakin, tapi karena mungkin didengung-dengungkan, diolok-olok oleh pihak tertentu, sehingga yang tadinya yakin lalu berubah menjadi ragu. Nah, ini namanya raib namanya. Ya, kalau ragu yang sifatnya ya antara yakin dan tidak yakin, nah itu biasanya disebut dengan syak, gitu ya. Ada orang sudah yakin benar, ya, terhadap kebenaran Al-Quran gitu misalnya, ya. Lalu kemudian ada pihak-pihak tertentu, ya, yang menyatakan akan kesalahan Al-Quran gitu misalnya, ya, akan kesalahan Al-Quran, sehingga yang tadinya Al-Quran diyakini kebenarannya, sehingga akhirnya timbul keraguan. Nah, itu biasanya disebut dengan raib namanya begitu. Nah, begitu juga nanti di dalam kehidupan, ya, kita sangat memungkinkan ada sesuatu yang sifatnya menjadi sesuatu yang ragu bagi kita. Fa innal hadis yan'u ila tarki ma yaqa'u fihi syak ila ma kana wadihan la raiba wa la syakka fihi. Ya. Hadis ini memotivasi untuk meninggalkan sesuatu yang bisa jadi di dalamnya ada ragu, ya, kepada sesuatu yang jelas, tidak ada raib, tidak ada syak, ya, tidak ada ragu-ragu karena ada motivasi orang lain, atau memang tidak ada ragu-ragu yang merupakan lawan daripada keyakinan. Wa fi hadza sadad, dalam masalah ini bahasan ulama an dilalatil amri bi tarki ma fihi raibah. Ya, dalam kasus ini maka para alim ulama, ya, itu membahas tentang arti daripada amr, daripada perintah untuk meninggalkan sesuatu yang di dalamnya ada keraguan. Artinya hadis yang kita baca tuh dakna yuribuka ila ma la yuribuka, itu di dalamnya ada fi'il amr, ya, ada perintah berarti, ya. Para alim ulama ini membahas, kalau dalam kajian usul fikih, ya, amr itu maknanya nanti banyak sekali. Yang paling tinggi, ya, al-aslu fil amri lil wujub, itu yang paling tinggi biasanya. Setiap perintah dasarnya itu akan menunjukkan kepada sesuatu yang wajib, ya. Kalau ada firman Allah misalnya waqimus shalah wa atuz zakah. Nah, ini namanya fiilnya fil amr. Ya, diperintahkan kita untuk melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat. Maka perintah salat,
mengeluarkan zakat itu adalah wajib hukumnya, karena Allah berbicara dengan menggunakan kata kerja perintah atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amr namanya. Hadis ini juga begitu. Kata da' ya itu artinya adalah tinggalkanlah, ya. Da' itu artinya tinggalkanlah. Nah, sekarang para alim ulama mengatakan hadis yang di dalamnya ada fi'il amr da' tinggalkanlah itu meninggalkannya katanya hal walil wujub. Apakah implikasi daripada perintah tersebut menuju kepada wajib? Ya, bihaitsu ya samul insanu idalam yaitanib tilkal mustabihat, di mana manusia akan mendapatkan dosa apabila dia tidak menjauhkan, meninggalkan hal-hal yang meragukan tadi. Am innahu 'alal istihbab, atau itu hanya sekedar sesuatu yang bagus-bagus saja, yang diinginkan, ya turun dari wajib menjadi, ya bisa jadi hal yang sifatnya sunnah atau biasa-biasa saja. Kalau misalnya tingkatnya tingkat istihbab, berarti ya meninggalkannya ragu itu ya hal yang biasa, yang tidak ada nilai dosanya jadinya. Tapi kalau dakma yurubiko itu berimplikasi wajib, maka setiap ada yang ragu dikerjakan juga oleh manusia, maka akibatnya dia menjadi dosa, karena perintahnya ya fi'il amrnya itu adalah implikasinya ya menunjukkan makna wajib. Tapi kalau dikatakan bahwa makna itu tidak menunjukkan kepada wajib, maka nanti meninggalkan hal yang ragu itu bukanlah hal yang dosa jadinya begitu, ya. Innal muta'ammila li hadzal hadis ma'al ahaditsil ukhra, orang yang mempelajari dan yang mengkaji hadis ini disertai dengan hadis-hadis yang lain, allati ja'at bi nafsil makna, yang datang dengan arti yang sama, yulahizu annaha rasamat khututan wadihah, ya, dapat dikatakan, dapat diperhatikan bahwa hadis ini telah menetapkan garis-garis yang jelas libayani manhajit ta'amuli, untuk menjelaskan metode transaksi ma'ama yuribu, ya yang di dalamnya ada keraguan. Fal amru huna fil asli lit taujih, ya, maka amr yang ada pada hadis ini pada asalnya untuk mengarahkan, ya, wan nadab, ya, dan juga untuk menunjukkan nadab, yaitu sunnah. Kenapa? Li'anna tarka syubuhat fil ibadat wal muamalat wasairi abwabil ahkam yaqudul insan ilal wara' wat taqwa. Karena meninggalkan hal-hal yang syubhat baik di dalam ibadah maupun di dalam muamalah, ya, berdagang, pinjam meminjam misalnya, dan semua bab-bab hukum di dalam agama Islam mengantar kepada manusia kepada wara', ya, wara' itu apik, jaga diri dari segala sesuatu yang haram, wat taqwa, dan juga menuju kepada ketakwaan, wastibra'iddin wal marad, serta membersihkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai jati diri. Kama sabaqa fi hadits Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadis Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya. Walakinnan nas fi dzalika laisu sawaan, permasalahannya adalah manusia di dalam hal ini enggak semua sama, ya. Fa idza ta'allaqatir raibah fi amrin muharramin aw ghalaba zan annal wuqu'a fi hadzal amal yuaddi ila ma yaghdibu Allah wa rasuluhu indaha yatawajjabu 'alal 'abdi tarka martaba fihi. Apabila terkait keraguan ini pada sesuatu yang haram atau besar dugaannya bisa menjadikan jatuhnya segala perbuatan kepada sesuatu yang menimbulkan marahnya Allah dan Rasul, ketika itu maka wajiblah bagi hamba untuk meninggalkan sesuatu yang ragu tadi, ya. Jadi sekalipun mungkin ada yang berpendapat bahwa meninggalkan yang ragu itu adalah, ya, sebagai arahan saja, sebagai sesuatu yang sifatnya sunnah begitu. Namun bisa jadi pada sisi lain, ya,
itu akan menjadi nilainya penting bagi kehidupan manusia. Ya, karena apa? Karena itu nanti ada efek ya di dalam upaya untuk menjaga diri manusia dari segala sesuatu yang haram, dan pada sisi lain itu dapat meningkatkan ya integritas kita dalam hal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan manakala meninggalkan yang syubhat ya, yang kemudian pada akhirnya itu mencegah marahnya Allah dan Rasul, nah itu menjadi penting. Kalau begitu harus ditinggalkan oleh manusia ya, harus ditinggalkan oleh manusia. Jangan sampai hal-hal yang ragu itu dikerjakan. Kenapa? Kalau hal-hal yang ragu dikerjakan bisa jadi akhirnya menimbulkan murkanya Allah dan Rasul. Kalau itu dikerjakan ya, sehingga akhirnya Allah menjadi marah, Rasul menjadi marah, begitu menjadi murka, maka meninggalkan yang raib, meninggalkan yang ragu itu hukumnya menjadi wajib bagi setiap manusia. Walisalafina salih ridwanullahi alaihim al-katsirin minal mawaqifir ra'iyah wa ibaratil musyrikah ya. Para pendahulu kita dari kalangan orang-orang saleh, semoga Allah meridainya, mereka banyak memiliki ungkapan-ungkapan yang indah ya, ekspresi sikap yang baik allati tadullu ala tahallihim bil wara' wa tamassukihim bit taqwa, yang menunjukkan kepada ya upaya menghias diri mereka dengan nilai-nilai wara dan berpegang teguh diri mereka kepada takwa. Artinya begini, dulu orang-orang dulu terutama ya, orang-orang yang saleh yang telah mendahului kita, itu banyak dari mereka yang memang salah satu upaya yang mereka kerjakan itu adalah menghiasi diri mereka dengan sikap wara. Sikap wara itu adalah upaya sekuat tenaga untuk menjauhi ya sekecil apapun ya yang sifatnya haram dan memang membawa murka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga berpegang teguh kepada nilai-nilai takwa. Misalnya ungkapan mereka, di antara ungkapan-ungkapan orang saleh dulu adalah maja anis sahabi al-jalil, sesuatu atau hadis yang datang dari sahabat yang agung Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala. Abu Dzar al-Ghifari yang berkata, tamamut taqwa tarku ba'dil halal khaufan ayyakuna haraman. Ya, sempurnanya takwa itu adalah berupaya meninggalkan sebagian yang halal karena khawatir bisa jadi yang halal itu ya berubah menjadi sesuatu yang haram. Ya. Jadi kalau begitu, kalau kita masuk dalam kategori orang yang takwa nih gitu, yang halal saja harus kita tinggalkan gitu ya. Yang halal saja harus kita tinggalkan. Apalagi yang haram gitu ya. Kalau orang sudah berupaya untuk mencegah dirinya, menjaga dirinya daripada yang halal, maka mencegah daripada yang haram pasti lebih bisa. Maka kita diperintahkan untuk berpuasa tuh ya. Puasa itu melatih ya, menjaga diri untuk mengambil, mencicipi atau mungkin menggunakan sesuatu yang halal ya, untuk kemudian supaya dihukumi haram saat itu, saat berpuasa ya. Itu adalah melatih diri itu seperti itu. Coba kalau kita lagi puasa, mohon maaf ya, makan dan minum di rumah kita anggaplah pasti haram halalnya begitu. Karena itu kita peroleh dari hasil usaha kita gitu, misalnya entah dagang, entah bekerja atau yang lainnya dari semua profesi yang kita miliki, sehingga makanan minumannya ada di rumah kita itu halal semua ya. Tapi di bulan Ramadan ya, makanan-makanan, minuman-minuman yang ada di rumah kita itu dirubah menjadi haram di waktu berpuasa. Melatih diri
untuk menghindari sesuatu yang halal. Kalau bisa menjauhi sesuatu yang halal, maka seharusnya menjauhi yang haram harus lebih bisa. Begitu. Ya, istri kita ya, ketika kita lagi berpuasa, kan beliau adalah istri kita itu orang yang halal bagi kita. Ya, untuk kita bergaul dengannya. Tetapi manakala datang waktu puasa di bulan Ramadan, istri kita yang halal berubah menjadi haram untuk kita gauli. Ya, buktinya apa? Kalau kita lagi betul-betul puasa, terus tetap bergaul dengan istri kita di siang hari, oh itu nanti ada yang disebut dengan kafarat uzma namanya, kafarat besar. Ya, harus ditebus ya hubungan badan di siang hari itu dengan membebaskan budak. Ternyata bebasin budak dan enggak ada. Ya, maka jalan yang berikutnya adalah ya itu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sekali kita menggunakan ya memakai istri kita, berhubungan badan dengan istri kita yang notabene-nya adalah halal, tapi itu terjadi di bulan Ramadan, maka seolah-olah itu dinilai haram. Harus ditebus dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya istri yang halal di rumah itu berubah sesaat menjadi yang haram, maka bagaimana mungkin wanita-wanita yang lain yang bukan istri kita? Kalau kita bisa menjaga istri kita, ya kita tidak berhubungan dengan istri kita di bulan Ramadan selama 1 bulan di siang hari, maka latihan 1 bulan itu untuk menjadikan kita bisa menjaga diri kita dari wanita-wanita haram di luar istri kita. Ya, nah inilah ya yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalur puasa tadi. Wa yaqulu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, berkata Al-Fudail bin Iyad semoga Allah meridainya, ya za'amun nas annal waraq syadid. Ya, manusia banyak menduga bahwa waraq itu adalah sesuatu yang berat. Berlaku apik, berlaku menjaga diri daripada sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang berat. Bahasa sekarang kan sering kita dengar tuh, ya, nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal, tuh begitu ngomongnya. Nah, artinya kalau begitu dari zaman Fudail bin Iyad itu kan namanya orang salaf tuh, ya, orang dulu lah bahasanya begitu. Dari dahulu saja berpegang teguh kepada yang halal itu adalah sesuatu yang berat. Nah, katanya, wa ma warada alayya amrani illa akhadtu bi asyadihima. Ya, manakala dihadapkan kepadaku 2 perkara, ya, maka aku akan mengambil sesuatu yang paling berat di antara 2 perkara tersebut. Ya. Jadi bagi Fudail bin Iyad berupaya menjaga diri dari yang haram, apabila dihadirkan kepadanya pilihan, maka Fudail bin Iyad harus mengambil sesuatu yang lebih berat. Ya, karena itulah yang sangat memungkinkan untuk bisa menjadikan dirinya tetap wara dan tetap menjaga dirinya dari sesuatu yang ya diharamkan. Fada ma yuribuka ila ma la yuribuka. Fudail bin Iyad melanjutkan, maka tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu, beralih kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Wa an Ismail dan wa an Abi Ismail al-Muhaddib, dan dari Abu Ismail al-Muhaddib qala, beliau berkata, ja'a rajulun ilal amari, datang seorang laki-laki kepada al-Amari, faqala, beliau atau laki-laki itu berkata, izni, nasihati aku. Qala, maka beliau mengatakan, fa'akhadha hasatan minal ardi, lalu dia mengambil kerikil kecil di tanah. Faqala, ya, Al-Amri berkata, zinatu hadhihi minal wara yadkhulu qalbaka khairul laka min salati ahlil ardi. Ya, jadi Al-Amri itu ngambil batu kecil
di hadapan laki-laki yang datang kepadanya minta nasihat. Dia katakan tuh kepada laki-laki tadi tuh, seberat ini ya, warak yang seberat kerikil kecil ini apabila ada di dalam hatimu jauh lebih baik dari sholatnya penduduk bumi keseluruhannya. Bayangin kalau perkara atau perkataan ini kita pakai untuk ya di zaman kita sekarang ini, ya, maka umat Islam itu kalau dilihat dari sensus yang ada di dunia ini ada 1 miliar. Ya, penduduk bumi itu ada 6 miliar katanya. Ya, umat Islam 1 miliar diperkirakan begitu. Anggaplah yang sholat gitu ya, itu 500 juta di antara mereka. Ya, umat Islam di dunia ini ya, yang sholat itu ada 500 juta keseluruhannya. Ya, maka kata Al-Amri katanya, warak yang kecil ya apabila tersimpan di hati kita, ya, upaya untuk berpegang teguh kepada yang halal, ya, menjauhkan daripada yang haram, kecil nilainya sebesar batu kerikil tadi itu, kalau ada di dalam hati kita jauh lebih baik dibandingkan dengan sholat penduduk bumi. Penduduk bumi tadi saya katakan misalnya saja ada 500 juta orang yang sholat, maka nilai warak yang sebesar batu kerikil yang ada di dalam hati kita jauh lebih baik nilainya dari sholat penduduk bumi yang ada di bumi ini. Bayangkan kalau begitu, ya, berarti ini pentingnya untuk menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menjaga diri dari sesuatu yang diragukan, ya, apakah hukumnya dan lain sebagainya, gitu ya. Walaqad zahara atharul wara, ya, jalian ala af'alihim, dan sungguh menjadi jelas pengaruh wara, ya, pada perbuatan mereka secara jelas. Famin dalika ma rawahu al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, di antara ya perilaku wara, perilaku menjaga diri daripada yang haram, berpegang teguh kepada yang halal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, semoga Allah meridainya, anna Abu Bakar radhiyallahu anhu kana lahu ghulam, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu itu punya budak, yakhruju lahul kharaj, ya, yang keluar baginya untuk mengambil pajak. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yaqulu min kharajihi, ya, maka Abu Bakar pada waktu itu katanya ya memakan dari pajak tadi. Faja'alahul gulam yauman bi syai'in, maka tiba-tiba pembantunya itu datang membawa sesuatu, ya, fa'akala minhu Abu Bakar, ya, maka sesuatu yang dibawa oleh pembantunya itu dimakanlah oleh Abu Bakar. Faqala lahul gulam, pembantunya nanya sama Abu Bakar, atadri ma hada, ya, tahu enggak kamu apa ini, ya. Faqala wa ma huwa, ya. Lalu Abu Bakar bertanya lagi, saya tidak tahu apa itu, ya, dari mana itu, hukumnya apa kira-kira. Qala gulam, berkata pembantunya tadi itu, kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah, ya, wa ma usinal kahanah, ya, dulu aku suka meramal di zaman jahiliyah bagi manusia, ya, dan aku bikin menjadi baik-baik ramalan tersebut, menjadi bagus-bagus ramalan tersebut. Illa anni khada'tuhu, tapi kadang-kadang aku menipunya, ya. Falaqiyani, lalu kemudian orang yang aku tipu itu kemudian mendekatiku atau menemuiku, fa'atani, lalu ia memberikan sesuatu kepadaku, bidzalika, dengan ramalanku tadi. Fahadalladzi akalta minhu, itulah hasil yang kau makan tadi, ya. Famakana min hadzal khalifah ar-rasyid radhiyallahu anhu illa an adkhala yadahu, ya, faqa'a ma fi batnihi. Apa yang kemudian dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar yang mulia ini
tidak ada lain dia berupaya memasukkan jarinya untuk memuntahkan apa yang masuk ke dalam perutnya. Jadi kira-kira gampangnya begini, Abu Bakar punya pembantu pada masa jahiliyahnya dulu. Si pembantu itu tuh tukang ramal, ya. Cuman ramalnya pakai tipu-tipu begitu, ya. Ya kadang-kadang benar, kadang-kadang bohong gitu kan, kadang-kadang gagal. Tapi banyak orang yang suka dengan ramalan-ramalan dia itu begitu. Dari hasil ramalan tersebut, misalnya kalau yang ada kebenaran begitu, nah itu ada yang ngasih sesuatu, ya. Entah makanan, entah duit begitu kan. Nah akhirnya pembantu ini dari hasil ramalannya yang dikerjakan tadi itu kan, entah dia punya duit, entah punya makanan kali begitu, dibawakanlah kepada Abu Bakar. Lalu ya dimakan tuh oleh Abu Bakar. Baru kemudian dikasih tahu, ya Abu Bakar, itu yang kamu makan sesungguhnya adalah hasil ramalan-ramalan saya, tipuan-tipuan saya kepada orang-orang yang percaya kepada saya. Ya, nah menurut Abu Bakar, omongan tipuan yang seperti ini adalah masuk dalam kategori sesuatu yang tidak baik. Maka dicolok-colok tuh perutnya atau mulutnya, ya. Apa namanya itu kalau kita bilang, ya, dirogoh-rogoh tenggorokannya agar apa yang udah masuk ke dalam perutnya tadi itu dimuntahkannya kembali. Saking apa? Saking berupaya menjaga jangan sampai makanan yang dimakannya itu masuk dalam kategori sesuatu yang haram, tuh, ya. Nah, kalau kita kan bisa jadi kita tenggak aja tuh yang begitu-begitu, ya. Ya, mohon maaf, ada orang misalnya, ya, bawain durian montong gitu sama kita, masa kita mau tolak, ya kan? Wah, makanan enak itu, ya kan? Udah kita makan aja. Habis dia ngasih, kita udah makan, kemudian dikasih tahu, lu tahu nggak tuh durian montong dari mana, ya kan? Tuh, gue boleh nyolong tuh di rumah tetangga. Sikap kita habis makan buah-buah durian montongnya, habis orang nyolong tadi itu bagaimana? Ya, kita mau colok-colok perut kita begitu, ya. Jangan-jangan tanggunglah, sayang, ya kan? Durian montong enak ini katanya begitu kan? Bisa jadi kita berperilaku seperti itu. Nah, Abu Bakar menunjukkan sikap waraknya secara jelas, ya, terhadap hasil kerjaan yang dianggap nggak beres, dia nggak mau makan. Inilah bukti bahwa para ulama salaf dulu, termasuk para sahabat, berupaya untuk menghindari sesuatu yang meragukan. Walil hadisi ziyadatun ukhra waradat fi ba'di turuqil hadis. Hadis ini juga memiliki tambahan yang datang pada beberapa jalan hadis. Pokoknya fi Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, fa nasidqatu ma'nina wal kidba raibah. Sesungguhnya jujur itu membawa ketenangan dan dusta itu membawa kepada keraguan. Wa fi dzalika isyaratun ila anna muslim, ini merupakan pertanda bahwa orang muslim idza ta'ada an kulli ma yuribuhu faqad hama nafsahu min al-wuqufil haram min babi aula. Bahwa orang muslim apabila dia menjauhkan dirinya dari sesuatu yang meragukan, itu artinya dia telah menjaga dirinya, ya, terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan. Wa hadza yuridu tuma'ninatun fi nafsihi. Ketika dia menjauhkan yang haram ini, ya, maka itu akan membawa kepada ketenangan di dalam jiwanya. Mab'athuha bu'duhu an tariqil halak, ya, yang bersumber dari jauhnya dia daripada jalan yang membawanya kepada kecelakaan. Amma idza lam yamtathil litawjih an-nabawi wa abal ibti'an an tariqis syubhat, adapun apabila ia tidak mau menaati arahan Nabi dan ia enggan untuk menjauhinya dari jalan-jalan yang syubhat ini, hasalalahul qalaq wal idtirab, maka muncul gelisah dan ragu-ragu. Li'anna min tabi'atil mashkuk fihi alla yaskuna lahu qalbun aw yartahu lahu dhamirun, ya, karena secara alami segala sesuatu yang meragukan itu tidak akan bisa menenangkan hati atau tidak bisa menjadikan, ya, jiwanya menjadi tentram. Artinya kalau begitu, bahwa
segala sesuatu ya yang memang di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran, ya pasti di dalamnya akan membawa kepada ketenangan, ya. Sesuatu yang baik, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang memang betul-betul datang dari ya upaya-upaya kita untuk menjaga diri kita dari sesuatu yang dilarang, kemudian bersumber ya sesuatu yang kita gunakan, yang kita konsumsi atau apa saja, itu adalah dari upaya menjauhi diri dari sesuatu yang ragu, dari sesuatu yang haram, ya itu hasilnya akan membawa kepada ketenangan. Tetapi usaha apapun, ya usaha apapun yang pada akhirnya ya itu didasari dari bohong, ya didasari dari dusta, ya ini akan berpeluang kepada ya keraguan yang kemudian akhirnya bisa menimbulkan kegelisahan, yang pada akhirnya juga hilang ketentraman diri ya di dalam jiwa kita. Ini tidak ada lain adalah akibat kita ya berada pada posisi yang meragukan, ya karena pada posisi yang meragukan itu sangat memungkinkan di dalamnya akan ada nilai-nilai dusta. Nabi mengatakan tadi itu fa inna sidqa tumanina, ya jiwa kita kalau kita memang berlaku jujur ya tenang, ya tapi kalau kita berdusta fa innal kidba raibah, ya kalau kita berbuat dusta maka muncul aneka ragam keraguan. Bahkan sekarang udah ada kan tuh yang namanya alat deteksi, ya alat deteksi kebohongan. Kenapa kok bohong bisa dideteksi? Ya karena ini merupakan satu bukti hadis Nabi itu membawa kebenaran, ya bahwa kalau di dalam jiwa itu ada bohong, itu yang muncul adalah iddirab, gejolak, ya gelisah, ragu-ragu dan lain sebagainya. Di saat gelisah, ragu-ragu, bahkan mungkin juga timbul rasa takut yang berlebihan, itu detak jantung pasti enggak teratur, ya detak jantung akan ya fluktuasinya akan berubah tuh seperti itu, ya maka kalau orang lagi deteksi dengan alat kebohongan itu akan nyata tuh, ya pergerakan detak jantungnya, darahnya dan lain sebagainya. Ketika dia berkata sesuatu yang bohong, pasti jantungnya tidak akan menerima hal yang sedemikian tadi, ya. Maka disitulah dikatakan fa innal kidba raibah, ya bahwa dusta itu akan membawa kepada keraguan. Oleh karena itu penting untuk kita jaga ya kejujuran, kebenaran dan lain sebagainya. Wa khulasatul qaul, ya kesimpulan ucapan atau pembahasan ini, inna hadzal hadis yu'ti tasawwuran wadihan lil 'abdi, ya hadis ini memberikan pemahaman yang jelas, ya yang diambil ya fima ya'khudhu wa fima yatruku, bagi hamba, bagi kita mungkin tentunya terhadap sesuatu yang boleh kita ambil dan yang harus kita tinggalkan. Wa mada atharu dzalika ala rahatin nafsi wa tumaninatir ruhi, ya serta sejauh mana pengaruhnya terhadap kenyamanan jiwa dan ketentraman hati kita, ya. Jadi kalau begitu segala sesuatu yang memang pantas kita ambil dan itu memang jelas hukumnya halal bagi kita, ya tidak meragukan bagi kita, nah laksanakan, ya. Tetapi apabila ada sesuatu yang menjadikan kita ragu, menjadikan kita harus berbuat bohong ini harus ditutup dengan bohong berikutnya lagi, bohong berikut harus ditutup lagi dengan bohong-bohong selanjutnya. Nah, yang sedemikian itu akan menjadi ya menimbulkan keraguan yang berkepanjangan, yang pada akhirnya itu akan merusak ketentraman jiwa kita, ya merusak jiwa kita, merusak ruh kita. Kalau selalu setiap hari kita itu
ya jiwa kita dibawa kepada kegelisahan, dibawa kepada ketidaktentraman, bagaimana kita nggak mau stres kalau setiap hari kita tertekan dengan hal-hal yang sedemikian itu, ya. Nas'alullah ta'ala yaj'alana min ahlil wara' wat tuqa. Kita mohon agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang wara' dan yang bertakwa. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaihi. Sesungguhnya dialah yang maha menjaga dan yang mampu menuntun kita untuk menuju kepada takwa dan wara' tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin.